Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Bazim Muzaki dengan NIM 3122278 ingin mempresentasikan kegunaan ilmu logika informatika dalam kehidupan sehari-hari. Logika informatika sering disebut juga dengan the calculus of computer science karena logika memang memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Oleh karena itu, biasanya pelajar atau mahasiswa, guru, dan dosen setuju bahwa logika memainkan peran penting dalam berbagai bidang keilmuan, bahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Logika komputasi numerik dan matematika distrik memiliki peranan penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji kecepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa, perangkat lunak, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika, logic gates, atau arsitektur komputer sebagai inti mikrosoftware, otak komputer atau central processing unit. Logika matematika adalah cabang ilmu di bidang matematika yang memperdalam masalah logika atau lebih tepatnya memperjelas logika. Dengan kaidah-kaidah matematika, logika matematika sendiri juga terus berkembang, mulai dari logika profesional, logika predikat, pemrograman logika, dan sebagainya. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fuzi, atau di Indonesia sering disebut juga logika kabur atau logika samar. Implementasi logika fuzi dalam ditemui pada pengaturan suhu udara AC, mesin pencuci, kulkas, dan lain-lainnya. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan mengenai peranan penting logika dalam ilmu komputer. Jika seorang ingin mempelajari ilmu komputer, maka ia tidak bisa terlepas dari masalah logika. Oleh karena itu, logika matematika dipelajari secara formal di perguruan tinggi, khususnya dalam ilmu komputer sebagai mata kuliah wajib selama 1 semester. Di Indonesia sendiri pun, ilmu komputer lebih populer dengan nama teknik informatika atau teknologi informasi. Logika dan pernyataan logika. Pengertian umum logika. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kalimat yang dipelajari dalam logika bersifat umum, baik bahasa sehari-hari maupun bukti matematika yang didasarkan atau hipotesa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya haruslah bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Ilmu logika lebih mengarah dalam bentuk-bentuk sintaks daripada arti kalimat itu sendiri. Gambaran umum logika. Secara umum, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti meliputi logika pernyataan, logika predikat, logika hubungan, logika himpunan. Sedangkan logika tidak pasti meliputi logika samar atau kabur, fuzzy logic. Logika pernyataan memberikan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungan sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat
deklaratif, logika predikat menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validasi sebuah argumen. Logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksi, antisimetris, dan lain-lain. Logika himpunan membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu yang tidak 01 benar salah. Kondisi yang ditunjukkan oleh logika samar ini antara lain banyak, sedikit, sekitar, kali, sering, umumnya. Logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan, mesin pintar atau sistem cerdas dan alat-alat elektronika. Program komputer dengan menggunakan logika samar mempunyai kapasitas penyimpanan lebih kecil dan lebih cepat dibandingkan dengan logika-logika biner. Manfaat logika informatika. Dapat mengenal pentingnya sebuah mata kuliah logika informatika, karena dengan adanya logika maka kemampuan dalam berpikir lebih tajam dan lebih cermat serta objektif. Kesalahan atau kekeliruan terhadap suatu pernyataan dapat dihindari. Kemampuan berpikir secara mandiri menjadi terbiasa, dapat menganalisis suatu masalah. Manfaat mata kuliah logika informatika. 1. Membantu setiap orang dalam mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, lurus, kritis, tertib, koheren, dan metodis. 2. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kamu secara abstrak, objektif, dan cermat. Menambahkan kecerdasan dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kamu secara mandiri dan tajam. Dapat memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan ajas secara sistematis. Menjadikan kamu mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Menjadikan seorang yang lebih memilih untuk suatu yang memiliki nilai kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, bahkan memikirkan yang menyesatkan. Saran untuk pengembangan perangkat lunak, pentingnya bagi pengembang untuk mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip logika dalam merancang algoritmanya dan terstruktur dan dalam memvalidasi program. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap logika program akan membantu dalam pemecahan masalah dan analisis program secara efektif. 2. Dalam kehidupan sehari-hari, disarankan untuk mengasah keterampilan pemikiran kritis dan mempelajari dasar-dasar logika. Hal ini akan membantu dalam mengenali argumen yang valid, menghindari manipulasi informasi, dan membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan bukti dan fakta. 3. Selalu berusaha untuk memverifikasi informasi yang diterima dan mencari sumber yang dapat dipercaya. Mengembangkan keterampilan logika membantu dalam memahami dan mengevaluasi argumen-argumen yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.